Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadiril alim, al-fatiril hakim, al-jawadil karim, ar-rabbir rahim, munzil dzikril hakim, wal qur'anil azim, ala mab'ath bidinil qayyim wa siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabihil akhyaril muntakhabin wa salama tasliman katsiran amma. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mana alhamdulillah dengan izin Allah, rahmatnya, hidayah, taufik, inayahnya, cucuran nikmatnya, alhamdulillah kita bisa hadir bersama dalam undangan Allah melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam undangan Allah ini menjadi bukti dan asbab wasilah Allah turunkan rahmatnya kepada kita, Allah turunkan ampunannya kepada kita, dan Allah berikan kepada kita keberkahan-keberkahan hidup, berkah keluarganya, berkah anak-anaknya, berkah hartanya, berkah ilmunya, berkah rezekinya. Semuanya dilingkupi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, sampai kepada al-ulama warasatul anbiya di akhir zaman. Mudah-mudahan sampai kepada kita yang diakui umatnya, yang senantiasa berusaha untuk selalu taat patuh terhadap ajaran-ajarannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti tuntunan hidayah risalahnya. Kita sadari bersama bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan di dalam melaksanakan perintah Allah maupun menjauhi larangannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar ini khatib berwasiat kepada al-fakir sendiri, umumnya kepada hadirin, marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa yang akan menghantarkan kita kepada kesyukuran kita kepada Allah. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Ketakwaan akan menyebabkan Allah turunkan rahmatnya.
fattaqullah la'allakum turhamun. Dengan ketakwaan pula maka Allah akan berikan keberkahan kehidupan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna barakatuh minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan berikan, membuka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan berikan furqan, menghapus kesalahan dan mengampuni dosa perdosaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. In tattaqullah yaj'al lahu furqanan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan menghapus segala kesalahan-kesalahan. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bulan yang namanya adalah bulan Sya'ban, setelah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh berkah, disebut adalah Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dihantarkan pada bulan Sya'ban, adalah bulan, kata Rasulullah, syahri, bulanku. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Seminggu lagi, atau tinggal menunggu hitungan hari. Maka insya Allah apa yang dimintakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan pula, di mana Allah menurunkan perintahnya untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Sesuatu yang Allah perintahkan, lalu Allah pun melaksanakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah. Para malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, sampaikan salam sejahtera kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah perintah Allah. Ketika Allah perintahkan, Allah sendiri melaksanakannya. Maka kita pun mengikuti jejaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bersolawat, kita tidak lupa memakai Allahumma, karena Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang bisa bersolawat adalah Allah. Lalu kemudian diikuti oleh para malaikatnya. Malaikat Allah pun bersolawat dengan sallallahu ala Muhammad. Maka orang-orang yang beriman diseru juga untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Maka inilah salawat ini, ketika kita amalkan, akan menjadi asbab wasilah Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan takwa selalu didengungkan. Bahkan di bulan suci Ramadan diwajibkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman, adalah untuk meraih yang dinamakan la'allakum tattaqun, ketakwaan kepada Allah.
Apa itu takwa? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ini adalah kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya adalah berbuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah yang dikatakan oleh Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Walibasuhu taqwa dzalika huwa khairun. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Pakaian ketika kita pakai, maka Allah pun akan mengangkat derajat kita. Orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Artinya adalah ketaatan, kepatuhannya dalam melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar tidak sadar, sesungguhnya kita akan mengalami yang namanya adalah maut, kematian. Namun sudahkah kita berbekal takwa yang akan menjadi bekal kita ke alam sana yang sangat panjang? Maka inilah yang harus kita lakukan ketika kita masih hidup di alam dunia. Karena banyak orang-orang yang meninggal dunia berangan-angan untuk dikembalikan lagi ke alam dunia, dan dia bertekad untuk beramal soleh, namun sudah terlambat, waktu sudah habis, jatah hidupnya sudah habis. Maka inilah hadirin, bahwa kematian itu, al-maut, adalah ibrah bagi kita sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yatsba'ul mayyit salasun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Tiga macam yang mengikuti orang mati ke kuburan itu adalah, pertama adalah pemiliknya, kedua adalah hartanya dan amalnya. Yang dua kembali pulang, sedangkan amalnya akan ikut terus kemana dia pergi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita petik ibrahnya, bahwasannya orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, bagaimanakah nasibnya, apa yang diangan-angankannya. Maka Al-Quran dan hadis menceritakan kepada kita sekalian. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12, Allah memberikan kabar kepada kita bahwa orang-orang meninggal dunia, terutama adalah orang-orang yang berdosa, orang yang belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal kepada Allah dan ingin dikembalikan lagi ke alam dunia. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, seraya berkata, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar
kembalikan kami ke alam dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di lain tempat Allah pun memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang meninggal dunia ingin dihidupkan kembali dan berinfak. Bagaimana keutamaan infak, menafkahkan harta kita sebagiannya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit saja, sedikit waktu yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah adalah asbab bukti kesolehan seseorang. Maka ini yang diinginkan seorang yang meninggal dunia, tidak ada yang lain, ingin dikembalikan ke alam dunia dan berinfak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun orang-orang yang beriman, yang Allah matikan dalam keadaan baik, itu membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman kepada mereka, qila dukhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin. Apa kata mereka? Kalau seandainya umatku tahu, keluargaku tahu apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita perhatikan. Diampuni dosanya dan dimuliakan dengan kemuliaan yang Allah berikan, menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Apa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat Rasulullah SAW diceritakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah itu mara bi qabrin, lewat suatu kuburan, faqala, dan bertanya, man sahiba hadzal qabr, siapa yang dikubur ini? Qalu fulan, wahai Rasulullah, si fulan wahai. Maka qala, kata Rasulullah, rak'atan ahabba ila hadza min baqiyati dunyakum, 2 rakaat saja penghuni kuburan lebih cintai daripada dunia yang kalian miliki. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan ini Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan insya Allah kita akan disampaikan pada bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan masuk, dan kita akan menyambutnya dengan gembira. Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, maka haramallahu jasadahu ala niran, diharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Ini tentu kegembiraan mana adalah bukan hanya ucapan saja, tapi dibuktikan dengan juga ketaatan dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, akan melirik panggilan Allah, yaitu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kalau kita merasa beriman, terpanggil iman kita. Untuk apa? Puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah
telah memperlakukan puasa kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan digolongkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'in wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.